Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Abdul Wahid dalam program Make News. Gorontalo, kota yang dikenal saat ini dengan julukan Serambi Madinah, kian menarik minat para wisatawan. Wisata sejarah, budaya, hingga religi dapat ditemukan di tempat ini. Kami akan menemani Anda bersama rekan kami, Anastasia Rumoto, untuk melihat tempat-tempat unik yang ada di kota Gorontalo. Sebagai kantor telegraf, kantor pos Gorontalo menjadi saksi bisu perlawanan rakyat Gorontalo melawan penjajah. Dengan pemandangan kaligrafinya, Masjid Baitur Rahim menjadi salah satu masjid tertua di Gorontalo dengan berbagai sejarah di dalamnya. Renovasi lapangan Taruna kian menarik minat masyarakat untuk datang berkunjung menghabiskan waktu. Gorontalo, sebuah kota yang berada di kawasan Sulawesi Utara ini, memiliki berbagai kebudayaan lokal beserta keindahan bangunan-bangunannya, mulai dari bangunan bersejarah hingga religi. Untuk menjajal segala tempat di kota ini, Anda hanya cukup menyewa seorang guide yang mampu memberikan berbagai informasi yang ada di tempat ini. Buat kalian yang ingin mengunjungi tempat-tempat tersebut, telah tersedia berbagai akses, salah satunya jenis kendaraan umum yang sering dipakai oleh masyarakat Gorontalo. Kendaraan tersebut bernama Bentor. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di kota Gorontalo, provinsi yang dikenal dengan julukan Serambi Madinah dan penghasil jamu terbesar di Indonesia. Tak perlu berlama-lama, saya akan mengajak Anda untuk melihat tempat-tempat tersebut seperti apa. Mari ikuti terus perjalanan saya. Perjalanan menyusuri tempat-tempat di Gorontalo bermula di Jalan Ahmad Yani, Kota Gorontalo. Terlihat dari jauh sebuah kantor pos yang berdiri kokoh tepat di sudut kota. Kantor pos ini didirikan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda di tahun 1910. Pos menjadi saksi sejarah dari perebutan kekuasaan kolonial. Tujuan dibuatnya tempat ini adalah sebagai kantor pelayanan dan juga difungsikan sebagai kantor telegraf satu-satunya di Gorontalo. Kantor pos Gorontalo menjadi salah satu tempat bersejarah yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Berdasarkan pernyataan Soeharto Nasaru selaku, kantor pos Gorontalo sendiri telah menjadi cagar budaya bangunan yang memiliki luas 693 meter persegi dengan luas lahan sekitar 900 meter. Terbuat dari batu dengan sistem struktur dari beton bertulang dengan atap berbentuk pelana yang terbuat dari genteng. Kantor pos Gorontalo terdiri dari beberapa ruangan dengan fungsinya masing-masing. Di antara ruangan yang berada di tempat ini terdapat sebuah ruangan yang disebut dengan ruangan Hasanah. Di ruangan tersebut terdapat sebuah brankas yang berisikan dokumen-dokumen penting. Perjalanan menyusuri bangunan kantor pos telah selesai. Sayang sekali kami belum bisa melakukan sesi wawancara dengan pemilik kantor pos ini. Tak perlu berlama-lama, yuk kita pergi ke tempat selanjutnya. Tempat yang kita akan kunjungi selanjutnya berlokasi di Jalan Raja Eto, Limbabe, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Tepatnya di sebuah masjid besar dengan nama Baitur Rahim.
Saat ini saya sudah sampai di salah satu bangunan religi yang memiliki banyak kisah di Gorontalo. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Masjid Agung Baitur Rahim merupakan salah satu masjid tertua dan terbesar di Provinsi Gorontalo. Masjid ini didirikan oleh Raja Gorontalo tepat pada hari Kamis 6 Syakban 1140 Hijriah oleh Raja Bututihe. Bisa kita lihat penampilan serta desain dari masjid ini sangat menyejukkan. Tak heran masjid ini ramai dikunjungi jamaah yang ingin menunaikan sholat. Masjid Agung ini didirikan pada pusat pemerintahan Kerajaan Batatul. Melihat perkembangan baik pemerintahan maupun umat Islam di Gorontalo, masjid yang dulunya hanya menggunakan kayu-kayuan ini direnovasi dengan mengganti bangunan hingga berfondasi dan berdinding batu dengan tebal 0,80 meter pada tahun 1175 oleh Raja Unowo. Masjid ini mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. Baitur Rahim sendiri terlihat seperti dua bangunan kembar yang menyatu. Bagi kalian yang ingin mengunjungi masjid ini, kalian akan disuguhi dengan lukisan kaligrafi indah pada dinding masjid sehingga membuat bagian interiornya terlihat indah. Selain itu, kalian akan disambut oleh sebuah beduk besar tergantung pada kayu. Beduk ini digunakan untuk memanggil jamaah melaksanakan sholat. Masjid ini didirikan sejak tahun 28. Tahun 28 sehingga pada di dalam perjalanan pengembangannya ada renovasi itu tahun berapa ya? Tahun 70, tahun 75 apa berapa ya? Tahun 80 diresmikan sama Pak B.J. Habibie. Ya, Presiden B. Habibie yang meresmikannya. Nah, setelah perjalanannya memang masjid ini adalah milik Pemda, sehingga masjid yang digunakan jadi pusat adat itu antara kota dan provinsi. Karena ini masjid adat, sehingga semua pengambilan adat dari pemerintah daerah, provinsi dan wali kota itu dipusatkan di masjid ini. Sehingga masjid ini ada di dalam pimpinan satu orang kota, yaitu Pak Abdul Rashid Kamaru. Nah, Pak Rashid Kamaru ini yang menjalankan semua adat-adat yang ada di provinsi ini, menjalankan adatnya dan melakukan pengkajian terhadap kader-kader yang anak muda. Ini memang pada awal-awalnya kita memang kita mengikuti surat edaran menteri maupun Kemendagri maupun Menteri Agama, di mana pada waktu itu kita sempat juga tidak diperkenakan untuk sholat di masjid, untuk diminta untuk sholat di rumah. Tapi akhirnya ada edaran lagi, bisa sholat di masjid tapi dengan pakai jarak, dengan ada jarak. Nah, itu kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Nanti akhir-akhir ini kita pada tahun 2021 ini kita pada akhir Desember kemarin baru kita udah kembali seperti biasa, pelaksanaan ibadah udah seperti biasa. Nah, itu pun tetap kita mengacu pada edaran pemerintah yang diharapkan untuk semua jemaah mematuhi prokes, ya. Ya sampai sekarang, insya Allah nanti pada puasa yang akan datang ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebagaimana biasa. Ini kita siapkan beberapa fasilitas itu untuk jamaah, terutama untuk pengamanan kita siapkan CCTV di sini untuk pengamanan karena sering banyak ada kehilangan barang jamaah, jadi kita udah pasang CCTV. Yang kedua, memperbaiki semua fasilitas seperti tempat air wudhu segala macam dan mengadakan buka bersama
Senin Kamis. Terus ada pengkajian agama 1 minggu 3 kali. Walaupun sebelumnya kita itu 1 minggu penuh itu ada pengkajian. Cuma dengan hanya pandemi ini dibatasi. Nah, jadi selama pandemi kita waktu tahun kemarin 2020 itu selama 7 bulan melaksanakan vaksin gratis di masjid sini. Setiap hari Jumat kita melaksanakan vaksin gratis. Selama 7 bulan itu. Di hari besar Islam ya tetap kita laksanakan seperti biasanya, tapi dengan terbatas. Undangan terbatas. Kalau dulu kita bisa undang seluruhnya, semua SKPD kita undang. Dari tiap SKPD mengirimkan seluruh pegawainya diwajibkan untuk mengikuti hari-hari besar Islam. Ini enggak. Ini kita batasi. Kegiatannya itu terdiri dari kegiatan acara tradisional dan acara nasional. Tradisional itu orang Islami aja. Tak hanya itu, Masjid Baitur Rahim sering digunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan, salah satunya kegiatan Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota Gorontalo, Martin Taha, dan beberapa pemuka agama. Kajian apapun di atas bumi ini yang mampu menerangkan secara ilmiah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Kegiatan ini dilakukan setelah sholat Isya sampai waktu selesai. Sebagai ikon kota Gorontalo, Masjid Baitur Rahim memiliki banyak daya tarik tersendiri. Terlebih, tempat ini menjadi pusat berkembangnya agama Islam di negeri Serambi Madinah. Akhirnya kita sampai juga di salah satu tempat unik yang berada di kota Gorontalo, ialah Lapangan Taruna Remaja, berlokasi di Jalan Walter Mangonsidi, Kecamatan Hulontalengi, Kota Gorontalo. Tempat ini sering digunakan oleh masyarakat Gorontalo sebagai tempat untuk healing atau meredam stres. Di pagi hari, masyarakat Gorontalo akan berkumpul di tempat ini untuk mengadakan senam pagi rutin. Selain senam, adapun aktivitas dapat dilakukan di Lapangan Taruna Remaja ini adalah lari pagi mengitari lapangan, melakukan olahraga seperti basket, voli, hingga tenis. Tak lupa pula di sepanjang lapangan terdapat banyak sekali pedagang yang menjual berbagai makanan, mulai dari snack hingga cemilan, nasi dalam bentuk bungkusan dan aneka macam minuman. Karena itu, kalian tidak perlu takut dengan rasa lapar maupun haus. Lapangan Taruna sendiri dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari kamar mandi, lapangan basket, Voli, tenis, hingga tempat untuk bermain skateboard. Tak hanya itu, Lapangan Taruna sering digunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan berbagai kegiatan, salah satunya vaksinasi yang diadakan oleh pihak Polres Kota Gorontalo. Nah,
Selain sebagai tempat refreshing, di Taruna sendiri terdapat sebuah patung besar yang dikenal dengan sebutan Monumen Nani Wartabone. Mari kita lihat patungnya seperti apa. Salah satu ikon ciri khas Taruna ialah Monumen Nani Wartabone. Monumen patung Nani Wartabone ini dibangun pada tahun 1987 oleh Wali Kota Gorontalo kelima Bapak Dr. Anus A. Najamuddin. Monumen ini dibangun untuk menghormati jasa pahlawan nasional sekaligus perintis kemerdekaan di Gorontalo yaitu Bapak Nani Wartabone. For your information, Bapak Nani Wartabone merupakan seorang proklamator kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada 23 Januari 1942. Dengan peristiwa ini, di Gorontalo menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang berhasil memerdekakan diri sebelum Indonesia merdeka. Saya Bapak Ajay, atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai wajah lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Saya sangat bersyukur atas pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gorontalo, sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya Kota Gorontalo yang sekarang ini ketimbang yang dulu. Selain Monumen Nani Wartabone, ada pun monumen bernama Tilongolo, yang apabila diartikan akan menjadi Monumen Senjata Nani Wartabone. Monumen ini berupa dua buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat, yaitu jenis kendaraan AMX-13. Kendaraan tersebut diletakkan di bawah patung Nani Wartabone guna menambah nilai historis dari kawasan Monumen Nani Wartabone. Akhirnya perjalanan menyusuri bangunan-bangunan bersejarah, religi hingga budaya telah kita kunjungi. Semoga dengan adanya program ini dapat menambah wawasan hingga pengetahuan kepada pemirsa. Jika Anda ingin berkunjung di sini, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Saya koresponden Smek One News, Anastasia melaporkan dari Kota Gorontalo.